Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng sonten, sugeng pinanggih wonten Istana Singaputih. Kalian tujuan ngobrol mengulas tentang beberapa ayat-ayat Al-Quran yang pada sore hari ini yang kita bahas, yang kita kemas, yang kita kupas, yaitu surat Al-Hadid ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Sabbaha iki tugasnya maknani salaf in Pak Soleh bagian modern. Nanti memang di Singapura ini kan yang diterapkan modern dan salaf. Sabbaha wis nyucèaken utawa wis maca tasbih lillahi maring Gusti Allah apa ma barang. Barang itu ada barang cair, ada barang padat, ada barang lemes, ono barang kaku, ya. Ono dawa, ono ndek, itu barang kabeh. Ono gede, ono cilik, ono urip, ono mati. Semua benda lemah, tapi leman itu barang hidup dong. Barang yang bernyawa, tapi kalau emak itu menyeluruh, universal. Apa ma barang fis samawati kang ana ing dalem pitung langit wal ardi lan pitung bumi. Kalau ada yang memahami tentang nahwu, fis samawati itu jamak muannas salim. Kalau wal ardi itu kok mufrad, kok gak sesuai antara na'at dengan man'ut. Perlu diingat, wal araduna saddawas sinuna lek cara di alfiyah. Lek lafaz ardun menggunakan lafaz jamak araduna utawa aradina itu sangat langka sekali. Jadi di dalam Al-Quran wal ardu itu sudah mengandung arti jamak, wal ardi lan pitung bumi. Makanya di dalam Al-Quran nggak ada fis samawati wal aradina, nggak ada. Mesti fis samawati wal ardi. Itu keindahannya, bahasanya Allah, balaghanya luar biasa. Jadi segala sesuatu yang ada di 7 langit dan 7 bumi semuanya senantiasa membaca tasbih. Masih tawon ya kan wong belane wong. Tapi nyebut Allah. Lek gak percaya sampean ana tawon gede ya sampean ubra omahe. Engko lek gak tau nyeng apa ditutup nyeng apa ora gak ngerti omong ngene berarti tawone memang ngomong wong itu muji Nabi Allah. Ya, kawan ilik.
Makanya buktinya akeh ya, di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi. Banyak sekali ayat-ayat itu menggunakan fi'il madhi, fi'il mudhari juga banyak. Yusabbihu lillahi ma banyak. Ada yang menggunakan fi'il madhi, ada yang menggunakan fi'il mudhari. Kenapa semua benda yang ada di 7 langit dan 7 bumi itu semua bertasbih mensucikan kepada Allah? Wa huwa utawi Gusti Allah iku al-azizu kang perkasa, al-hakimu tur kang bijaksana. Allah maha perkasa, segala-galanya maha bijaksana. Karena itu semua benda itu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu iku tetep kedue Allah mulkus samawati utawi keraton pitung langit wal ardilan keraton pitung bumi. Yuhyi kang nguripaken sapa Allah wa yumitu lan kang mateni sapa Allah. Wa huwa utawi Allah ala kulli syai'in ing ngatasi sekabehane sewiji-wiji iku qadirun kang kuwasa. Wa utawi Allah al-awwal iku zat kang maha awal, wal akhiru lan zat kang maha akhir, wal dhahiru lan zat kang maha dhahir, wal batin lan zat kang maha batin. Wa huwa utawi Allah bikulli syai'in kelawan sekabehane suwiji-wiji alimun iku zat kang waspada. Waspada itu mengerti dhahir batin. Jadi kalau kita lihat ayat ini yang kedua tadi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi biar ono kanca jamane ngaji tauhid biyen si anyar-anyaran wonten itu bahas iki. Jadi Gusti Allah itu innaka ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Iya, Bro. Umpama saiki. Umpama Gusti Allah itu gawe anak kon piye? Yo gak mungkin, Bro, ya Kak. Gak iso Gusti Allah. Dijawab cari Gusti Allah itu mau kuasa segala sesuatu. Lah kok gak kuasa kaya anak? Jawabnya piye? Dari sampai jawab kuasa berarti cocok wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lek sampean menjawab gak kuasa, lek jawab kuasa bertentangan dengan ayat lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak dianakkan, diperanakkan. Kan bertentangan kaya-kaya ini. Iki sing marana bundel sampe marana repot iki kula bisa sampean dhewe, utek kula bisa sampean dhewe. Sakjane gampang niku. Si sampean anu lah, sampean promesi sampean angen-angen. Iya ya Gusti Allah jare Gusti Allah mau kuwasa ndadekno anak masa gak kuwasa. Len jawab kuwasa lho, lam yalid walam yulad kok. Gusti Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kok bertentangan kaya-kaya? Padahal itu boten. Cuma pengetahuan kula sampean sing nggak nyampe. Itu boten perkara kuwasa ndak. Didelok sih sifat kudrat dan iradanya Allah. Kuwasane Gusti Allah iku nang ditakluknya kepada sesuatu apa? Sesuatu yang wajib atau sesuatu yang muhal atau sesuatu yang mungkin. Padahal di keterangan kitab ilmu tauhid itu sifat kudrat dan iradanya Allah itu hanya bertakluk. Takluk itu apa? Hubungan itu apa? Rangkulan itu apa? Kemulan wong loro. Ya. Jadi sifat kudrat dan iradanya Allah itu ta'aluk, hubungan, rangkulan bersamaan dengan hubungan yang perkara yang mungkin, tidak dengan perkara yang mohal atau perkara yang wajib. Dan Gusti Allah gawe anak kan gak mungkin, karena itu dinas lam yalid walam yulad. Dan perkara kan gak wajib.
Jadi perkara yang mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi, itu perkara mungkin. Kayak apa ini? Ditinggal bojone apa oleh, apa gak jane rabi mana? Ya mungkin oleh, mungkin orang, itu barang mungkin. Lele gak main yuk boleh ikhtiar mana ya? Nah, bagus lah enggak? Itu barang mungkin, barang mokal itu nang Gusti Allah ya apa? Gusti Allah itu kok budak gak mungkin, itu barang mokal. Gusti Allah duwe anak, itu mokal. Tidak akan terjadi. Ya. Dan perkara yang wajib itu yang gak hubungan dengan irodahnya Allah. Perkara yang mungkin saja itu yang ta'alluqnya, yang hubungannya dengan sifat kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu lek diwaca secara salafiyah, apa salah. Dan diwaca secara modern. Jadi monggo Pak Soleh. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul adzim. Memahami surat Al-Hadid 1, 2, dan 3, pemahamannya kita ini sebagai makhluk yang namanya manusia sangat kecil atau super kecil. Semua yang berada di langit, langit itu yang kita pahami adalah berwarna biru muda, biru langit, ya. Jadi langit masuk biru bumi, biru langit, biru muda. Padahal secara harfiah segala sesuatu yang sangat jauh, yang tidak bisa dilihat secara dekat oleh mata akan berwarna biru. Contohnya laut. Laut itu kuat dua dia jadi biru. Gue nek dicidek enggak, jadi hijau warna air. Apa mana contohnya? Gunung. Gunung itu nek dicideki ya ono wit-witan, hijau, ono sing kuning, macam-macam. Tapi kalau dari jauh berwarna biru. Sehingga disimpulkan kenapa langit itu berwarna biru, karena mata kita sudah tidak mampu memandang. Jadi ini ya wis biru itu saking aduh. Padahal ada ayat yang menyatakan langit terdekat itu dihiasi dengan bintang. Jadi nek ngomong langit itu jarak itu gak harus ngerti, tidak bisa. Antara bumi dengan bulan sekian juta kilometer, bumi dengan planet apa? Mars, Venus itu berjuta-juta kilometer. Tapi tidak bisa diketahui antara bumi dengan langit itu jaraknya. Padahal surga itu luasnya seluas antara jarak bumi dengan langit. Jadi gede. Makanya ayat ini memberikan pemahaman sakjane kini di makhluk menungso itu cuwili wis gak ngerti apa-apa. Kalau itu bicara penciptaan antara hubungan langit dan bumi, ya gimana? Jangankan untuk tahu langit tahu 1, 2, 3, 4 sampai 7. Jangankan ketika yang satu aja kita sudah nggak mampu.
teknologi apapun sampai sekarang tidak bisa. Yang mampu hanya bumi menuju ke planet-planet itu, bulan dan Jupiter, Mars, Neptunus, apa mana itu? Saturnus. Dan yang namanya bintang kalau malam kecil yang kita lihat secara ilmu astronomi itu podo matahari. Jadi kenapa matahari itu sinarnya terang? Karena paling dekat dengan bumi. Kenapa bintang itu kecil sinarnya untuk kalau malam? Karena saking adoh. Kalau dekat itu hampir sama dengan bumi. Jadi berjuta-juta bermiliar-miliar bintang di langit itu jadi ya kayak matahari. Jadi betapa luasnya yang namanya alam jagat raya ini. Nah itulah kekuasaan Gusti Allah. Dan yang ada di langit dan yang di bumi disampaikan di dalam ayat ini semuanya bertasbih. Nek sing gede-gede koyo munajat bertasbih itu kan memberikan contoh introspeksi kepada kita apa maneh awakmu bul. Kabel maneh. Apalagi kita sebagai manusia kalau tidak memuji kepada Allah itu namanya bahasa kasaran itu kebangetan. Yang kedua, kepunyaan Allah dan kerajaan langit dan bumi. Yang pertama tadi kita diberikan pemahaman tentang penciptaan. Yang kedua ini diberikan pemahaman tentang kekuasaan. Allah itu yang maha menghidupkan dan yang mematikan. Masya gedene masya saktine kaya apa nek dipateni wae mati. Meskipun itu Raja Fir'aun yang dia mengaku sebagai Tuhan, nek wis wae mati ya mati. Dan kita manusia ini mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ini belum bisa mengendalikan roh kita sendiri. Jadi nek ana wong ngomong sakti ya kaya apa, ndak iso mengendalikan roh kita. Nek wayahe mati aja mati dhisik. Aku durung gelem mati, ndak ada. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa kita tidak punya kuasa apa-apa terhadap diri kita aja kita nggak bisa. Ini kan pemahaman bahwa kita ini sajane lemah. Menungso itu tidak punya kekuasaan apapun kecuali Gusti Allah yang menghendaki. Tapi terkait mati, itu sekali soalnya mati tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Demikian atas kurangnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada obrolan sore hari ini dalam hal kajian surat Al-Hadid ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di situ dikatakan subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ayat 1 ini menunjukkan bahwasanya semua yang di bumi dan di langit bertasbih. Berarti kalau ada kata-kata tasbih yang terkenal dengan kata subhanallah, biasanya begitu, berarti ada unsur kekaguman dan kegawaan dalam hal ini. Ada rasa kagum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Yang lain tidak ada yang perlu dikagumkan kecuali Allah. Yang dikagumkan kepada Allah apanya? Semua sifat-sifat Allah. Di situ dikatakan maha suci. Berarti Allah maha suci dari segala macam sifat yang dimiliki oleh si Allah, artinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti kita semua sebagai hamba Allah harus mensucikan diri kita, yang dikatakan oleh wakil pengasuh tadi, bahwa semua itu ada unsur pendidikan. Kalau kita bertasbih kepada Allah, mensucikan, artinya Allah Maha Suci dari segala macam sifat yang dimiliki oleh manusia. Kemudian ayat yang kedua, lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Awal dikatakan lahu mulkus samawati wal ard. Dikatakan bahwasanya miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Opo jare Gusti Allah? Karena itu milik Allah. Kekuasaan yang ada di langit dan di bumi ini karena kekuasaan yang dikuasai oleh Allah. Jadi opo jare Gusti Allah? Kalau tadi saya melihat mobil-mobil elep long panjang-panjang itu banyak yang pawai. Nggak ngerti pawai itu karena apa? Banyak sekali dari Jombang lewat dalam itu. Salah satunya saya lihat ada tulisan karena corona. Tapi kepala pusing karena corona, kalau ada seperti itu. Kayaknya mobil itu tulisannya nyalano corona. Padahal itu apa dari Gusti Allah. Bah di corona, bah di corona, itu urusannya Gusti Allah. Karena Allah yang memiliki corona. Nah, jadi karena Allah lah yang memiliki, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dunia diwalik, bakal diwalik, kuku urusannya Gusti Allah. Karena innallaha wa ala kulli syai'in qadir. Kuasa Allah. Lah, di situ dilanjutkan wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wal awwal wal akhir. Ini hubungannya dengan ilmu yang biasanya diajarkan oleh para ustadz, ilmu di dalam kitab. Kalau sekecil-kecil kitab itu Aqidatul Awal, ada sifatnya Allah yaitu al-awwal. Yang dikatakan Allah maha pertama, artinya awal, itu orang ono kawitane. Kalau dulu saya mendengarkan yang menjelaskan Gusti Allah huwal awwalu kaono kaitane. Dalam penjelasan gak didisiki ora onoi. Loh, gak didisiki ora onoi. Kalau Ustadz Haji Imron, sebelumnya ada Ustadz Haji Imron, tidak ada Ustadz Haji Imron. Karena Ustadz Haji Imron tidak punya awal, artinya tidak punya sifat awal. Jadi ora ono kawitane itu Allah wal awalu wal akhiru. Kalau wal akhiru berarti tidak ono, gak ono pungkasane. Kapan Allah itu akhirnya? Tidak ada. Nah, kapan Allah itu akhirnya? Tidak ada. Yang jelas adalah karena seperti itu, karena wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Nah, karena itulah kita sebagai hamba Allah yang jelas-jelas itu lemah, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Yang jelas atiullah wa atiur rasul. Kita hanya melaksanakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan taat kepada pemimpin kita yang sesuai dengan ajaran agama. Mudah-mudahan yang sedikit ini kalau salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah, kalau ada benarnya mudah-mudahan manfaat bagi kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang surat Hadid ayat 1 sampai 3. Yang intinya bahwasanya apapun yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi ini semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menurut pandangan kita itu tidak baik, kita sering disampaikan oleh kiai, kita tidak boleh membenci. Sebab semua yang dipandang tidak baik ternyata dia juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh tadi yang tadi disampaikan oleh Haji Imron Rosadi, labah dari
ketika menyengat kita sehingga kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, yakni iblis. Iblis itu sebelum Nabi Adam diciptakan itu juga bertasbih kepada Allah, yang bersujud kepada Allah selama 300 tahun. Dan sedangkan umur kita masih masih lama sujudnya iblis daripada kita. Cuman yang sekarang iblis setelah adanya Nabi Adam dijadikan, kemudian muncullah kesombongan iblis, sehingga baik menjadi tidak baik. Yang kemarin dibahas tentang virus oleh Kiai. Virus itu juga makhluk Allah, juga bertasbih kepada Allah. Kita tidak boleh membenci kepada virus. Gitu. Makanya apapun bentuk doa yang disampaikan oleh Nabi, pasti ada manfaat. Sebelum kita mendapat pahala, sebelum kita mendapat musibah, Nabi sudah mengajarkan tentang doa itu. Allah mafa anil bala wal wabak wal faksa wal mungkar. Padahal kita belum menerima bala, berarti kita akan menemukan bala. Wabak, musibah, kita belum mendapatkan musibah, tapi kita sudah diajarkan oleh Nabi selalu berdoa untuk supaya kita diselamatkan oleh musibah dan wabak. Ya, ketika terjadi, supaya kita tidak cenderung membenci kepada musibah atau bala yang diberikan Allah kepada kita. Kita tahu bahwa dengan adanya surat ini, ternyata apapun yang dijadikan oleh Allah yang menurut pandangan kita itu tidak baik, ternyata bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil, orang-orang hakikat selalu memperbanyak zikir siri. Karena apa? Pernah disampaikan oleh Kiai, kita tahu rumput itu yang sering kita injak-injak, yang sering kita injak-injak, itu juga makhluk Allah yang selalu bertasbih kepada Allah. Sedangkan kita sering rumput itu kita kencingi, kita buang kotoran, kita ludahi. Loh, menurut logika kita, loh, yang bertasbih kepada Allah kok kita ludahi, kok kita kencingi, kita ica-ica. Makanya orang-orang hakikat itu selalu bertasbih kepada Allah supaya yang kita injak ini tidak mendoakan kepada kita apa? Ya, tidak baik. Makanya selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita tidak tahu tasbihnya makhluk selain manusia. Ada diterangkan di ayat yang lain, walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Akan tetapi tentang tasbihnya makhluk yang diciptakan Allah, kamu tidak akan bisa paham tasbihnya makhluk selain manusia. Bacaan tasbih yang bagaimana kita tidak tahu. La tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Hanya Allah yang tahu tentang tasbih. Yang terpenting semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita kembalikan supaya kita betul-betul memahami, karena semua yang diciptakan Allah itu bertasbih kepada Allah, maka kita tidak boleh suudzon kepada selain makhluk yang rupanya manusia. Makhluk apapun yang diciptakan Allah semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya supaya kita tidak gampang menjelekkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menurut pandangan kita itu tidak baik, ternyata memahami ayat ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang betul-betul kita tidak senang, maka kita selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makhluk yang rupanya musibah, makhluk itu rupanya virus, maka kita berdoa menurut kanjeng Rasulullah, Allahumma fa'annal bala wal faksa wal mungkar. Yaitu kalau kita tidak senang, yaitu jadi tuntut oleh kanjeng Nabi. Yang ternyata apa? Jadi ketika kita dikasih musibah, dikasih bala, dikasih perbuatan kemungkaran, lah ini minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari itu. Bukan kita tidak senang, tapi supaya kita dijauhkan dari itu, sehingga kita dalam keadaan aman itu. Hadirin hadirat yang kami muliakan,
sedikit ini yang bisa saya sampaikan tentang memahami tentang urusan semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya juga supaya kita pahami kita sebagai makhluk yang namanya manusia, yang makhluk yang mulia, yang tidak ada bandingannya. Karena apa? Nabi Ibrahim sendiri, malaikat Jibril itu pernah ngomong kepengen jadi manusia. Jadi arada Jibril ayakuna ibna Adam. Jadi kepengen Jibril itu kepengen jadi manusia. Kok saking mulia nih manusia, iso ini, iso ngono, iso menambah kebaikan. Nah, sedangkan Jibril cuma menyampaikan saja, tapi tidak melakukan. Gitu loh. Saya katakan makhluk yang namanya manusia itu makhluk yang paling mulia. Makanya kalau manusia itu perbuatan tidak pernah maksiat, maka lebih mulia daripada malaikat. Makanya kalau malaikat cuma misalkan disuruh bertasbih, ya bertasbih saja. Enggak yang bisa yang lain, cuma bertasbih saja. Itu tugas malaikat. Tapi kalau kita terserah mau bertasbih, mau bertahmid, mau bertahlil, terserah kita, tergantung kemauan kita. Maka kita kembali lagi tentang urusan ayat atau di surat Al-Hadid 1-3 ini. Intinya karena kita tahu bahwa makhluknya Allah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya apapun yang terjadi yang menurut pandangan kita tidak baik, yang tidak menurut pandangan kita tidak menyenangkan, mari kita berhusnudzon kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita tidak senang, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dumateng Romo Kyai kang pun ingkang sangat hormati, dumateng para patih pangasuh, para pengurus lan sedaya sedherek ingkang sangat hormati. Tadi penyampaiannya sudah jelas mulai tadi ya pun wakil, sehingga belum mikir wakil ya apa. Yang terpenting adalah kita itu belajar mencintai siapapun dan apapun yang ada di bumi. Mencintai sesuatu itu harus kita miliki. Jadi kita itu belajar mencintai apapun dan siapapun yang ada di bumi ini, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ya kita harus senang dan cinta. Jadi kadang-kadang kita kan menotolek nuwak selimuan pelimah, kan namanya apa? Benci, terlalu benci. Contoh saja ya, semua ciptaan yang ada di bumi belajar, sama saya belajar menerima apapun yang terjadi kepada saya sendiri. Terlepas itu terjadi gejolak dalam hati, namanya belajar hal yang biasa. Sesuai apa yang dalam Al-Quran tadi, sabahalillahi ma fis samawati wal ardh. Ternyata semuanya ciptaan Allah itu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami, khususnya saya, tetap belajar mencintai apapun yang ada yang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama saja. Jika kita selalu menerima apapun yang terjadi, memang kita nggak ikut apa-apa. Yang punya kuasa itu Allah. Ada dan tidak adanya apa-apa, ada dan tidaknya sesuatu itu dalam Allah yang berbeda. Andai kata ada, ya kita terima. Andai kata tidak ada, kita terima. Yang terakhir,
wal awal wal akhir wal zahir wal batin bahwa bikulli syai'in hanya Allah yang pertama dan yang terakhir. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segala-galanya, Maha semuanya, tidak ada yang lain. Kalau kita mempertahankan sesuatu yang kurang bagus dalam pemahaman mereka ada. Kalau kita berjuang untuk mendekatkan kebenaran, jalan terus, maka prinsip yang terakhir yang menjadi sembahyang sing asudin mufaridin adalah maju, wajib, mundur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati sedaya penasehat Pondok Pesantren Singapura Timur Faridin secara Rohania, khususnya beliau Romo Kiai Haji Muhammad Saifullah Arif Billah. Kemudian yang saya hormati kepada semua pengurus, baik itu pemikir 1 ataupun pemikir 2. Menurut pemahaman kula dari surat Al-Hadid ayat 1 sampai 3 bahwa Allah itu Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Di sini saya memahami bahwa Allah itu sangat bijaksana dalam suatu hal apapun. Sebagai contoh yaitu Allah menciptakan wabah ini itu tak lain halnya memberi pelajaran kepada hamba-hambanya bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha perkasa, bisa membuat apapun, walaupun itu sekecil apapun dan sebesar apapun. Dan ini juga memberi kepada pelajaran kepada hambanya, yaitu hambanya itu tidak boleh sombong. Jadi yang merasa perkasa, yang bisa merasa apapun dan lain-lainnya, itu Allah masih lebih hebat, masih lebih bijaksana. Allah kan virus itu kan kecil ya, bisa membuat virus yang seperti itu dan efeknya bisa sebesar ini. Walaupun manusia itu katakanlah yang kita dengar itu menciptakan virusnya, kemudian apalah itu untuk perang atau apa, tetapi hakikatnya itu Allah yang membuat, karena dalam diri hamba-hambanya itu Allah yang mengontrol semuanya, seperti itu. Jadi itu dalam hal kecil wabah ini atau virus COVID ini itu memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa Allah itu lebih dari segala-galanya dan tidak ada yang bisa mengalahkannya, seperti itu. Dan
Kan kita lihat saja bahwa efek dari virus tersebut itu, contoh yang di lingkungan kita seperti di Sungai Gangga itu yang di India, itu yang awalnya itu kotor sekali dan sekarang menjadi bening sekali, bersih, tidak ada sampah. Nah itu terkadang juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus sayang kepada makhluknya Allah juga, bukan kepada manusia saja, tetapi juga dengan alam gitu. Karena kita lihat bahwa sepertinya alam itu mati kan, maksudnya tidak sesuai dengan logika kita. Misalnya pohon bisa berbicara, kemudian sungai bisa melihat kita ataupun apa gitu. Tetapi sebenarnya bahwa alam ini itu juga hidup, karena juga termasuk makhluknya Allah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kajian obrolan sore hari ini diridhoi dan membawa berkah manfaat.